Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pada Allah Taala berikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid untuk kita melanjutkan pengajian kita dalam pembacaan kita dalam Al-Fatihah. Terakhir kita masih membahas tentang permasalahan tayamum. Pada halaman ke-51 Qala Sayyidina Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala wa yaitu tayamum, dan tentang permasalahan pembatal tayamum. Nah, apa saja yang bisa membatalkan tayamum itu? Baik, maka ada beberapa hal yang bisa membatalkan. Yang pertama, pembatal tayamum itu hadasin asghar. Saya betul tayamum hadasin asghar, membatalkan tayamum dengan hadas kecil itu di mubtilatil wudu, dengan segala sesuatu yang membatalkan. Nah, ini yang pertama. Segala sesuatu yang bisa membatalkan wudu, maka secara otomatis bisa membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudu, seperti misalnya buang air kecil, seperti itu, atau buang air hitam, atau memakan dari dosa, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang, dan yang lain-lain. Setelah kita bahas masalah kudus, maka segala sesuatu yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Seseorang tayamum, sholat wudu, tayamum. Kemudian setelah itu jam 1 dia kentut, maka tayamumnya batal yang kentut tadi. Karena kentut bisa membatalkan wudu, maka kentut bisa secara otomatis membatalkan tayamum. Wa'an hadasin akbar, ini menjadi terus, dan dari hadas besar dengan segala sesuatu yang mewajibkan mandi, segala sesuatu yang mewajibkan mandi, maka semua itu membatalkan tayamum. Min janabatin, misalnya junub, seorang laki-laki junub, maka dengan junub tadi tayamum yang batal. Wa haidin wal nifas, atau seorang wanita haid ataupun nifas. Haid dan nifas membatalkan atau mewajibkan seseorang untuk mandi, maka juga membatalkan tayamum. Lihat dan badan lahu mudah, karena tayamum itu merupakan pengganti yang mengambil hukum yang digantikan. Tayamum dengan jeruk itu menggantikan air. Maka segala sesuatu yang membatalkan air, baik wudu atau mandi, maka secara otomatis kita berada. Ini yang pertama ya. Jadi pembatal tayamum yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu dan segala sesuatu yang mengharuskan seorang mandi. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wajah betul tayamum aidan diwujudil ma'. Ingkar tayamum li'adami. Nah, ini nomor yang kedua, poin yang kedua. Dan membatalkan tayamum pula dengan wujudnya, adanya, datangnya air. Jika tayamum tadi disebabkan karena tidak adanya air. Nah, dengan adanya air, datangnya air, munculnya air, seperti itu membatalkan tayamum.
Sorry. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'a fatayamam." Jika kalian tidak mendapatkan air, maka boleh kalian bertayamum. Maka apa? Kalau ada air, tidak datang air, maka otomatis tidak boleh tayamum. Nah, sorry. Kemudian datangnya air ini ada dua keadaan. Nah, datangnya air atau munculnya air ini bisa dalam dua kondisi. Ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah datangnya air pada waktu di tengah-tengah sholat. Jadi contohnya misalnya kita sholat zuhur jam 12 misalnya sholat zuhur, tidak ada air. Air kering habis, tidak ada air. Kemudian apa? Kita tayamum, sholat zuhur, tayamum, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian rakaat yang pertama selesai, rakaat yang kedua. Kemudian tiba-tiba datang air pada rakaat yang kedua. Jadi apa? Datang air di tengah-tengah sholat. Seperti itu ya. Munculnya air di tengah-tengah sholat. Pertanyaannya, apakah kita membatalkan sholat kita? Ataukah kita teruskan sholat kita? Nah, seperti itu. Tadi kita sholat zuhur dengan tayamum. Kemudian kita katakan, kalau air itu datang berarti tayamumnya batal. Apakah kalau datangnya air di tengah-tengah sholat, maka secara otomatis sholat kita batal? Kita batalkan sholat, kemudian kita wudu, kemudian kita ulang sholat. Apakah kita lanjutkan sholat kita? Nah, maka jawabannya dalam Ramadan ini ada perselisihan. Akan tetapi yang lebih kuat, insya Allah, dan ini merupakan pendapatnya Syaikhul Utsaimin dan mungkin bahwa batal. Nah, tidaklah dia membatalkan sholat. Kalau seorang tayamum kemudian sholat dan di tengah-tengah sholat datang air, maka dia harus batalkan sholat di tengah-tengah sholat. Kemudian dia berwudu dan mengulang sholatnya dari awal. Nah, dalilnya apa atau apa yang menunjukkan orang tersebut? Maka dalilnya dalam surat Al-Maidah tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'a fatayamam." Kalau kalian tidak ada air, maka bertayamumlah. Boleh kalian sholat dengan tayamum selama tidak ada air. Akan tetapi kalau datang air, maka batalkan tayamum dan secara otomatis batalkan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh membatalkan sholat di tengah-tengah sholat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan, jangan kalian menghentikan amalan baik yang sedang kalian lakukan. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan tetap diteruskan sholatnya dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "La tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan, menghentikan suatu amalan kebaikan yang sedang kalian lakukan. Maka dijawab oleh ini bahwa kita atau seseorang membatalkan sholat di tengah-tengah yang tadi liikmaliha, untuk menyempurnakan, la liqtaliha, bukan untuk menghentikan. Nah, seseorang sholat dulu, kemudian datangnya air, kemudian dia batalkan. Membatalkan sholat itu bukan untuk menghentikan, tetapi bahkan untuk menyempurnakan sholatnya. Karena apa? Sholat dengan pada asalnya sholat itu harus dulu dengan air. Kesempurnaan sholat dan ada air yang terjadi tadi itu. Maka dia keluar, dia batal itu untuk menyempurnakan sholat, bukan untuk menghentikannya. Nah, maka air tadi tidak bisa digunakan untuk hal tersebut.
karena dia keluar, membatalkan sholat bukan untuk menghentikan sholat, tetapi bahkan untuk menyempurnakan. Baik, nah ini yang pertama, datangnya air pada waktu di tengah-tengah sholat. Kemudian keadaan yang kedua adalah kalau datangnya air itu kapan? Setelah sholat. Kalau tadi apa? Di tengah-tengah sholat ya. Rakaat kedua, kemudian kerannya masuk. Kemudian sekarang kalau datangnya air itu setelah selesai sholat, apakah dan apa? Datangnya air itu setelah selesai sholat dan masih ada waktu sholat tersebut. Misalnya jam 12 sholat zuhur, kita sholat zuhur berjamaah selesai. Assalamualaikum. Baru 5 menit muncul air, datang air. Masih ada waktu sholat zuhur. Nah, apakah kita mengulang sholat kita yang kita selesai ataukah sudah tidak usah? Maka jawabannya yang dibuat bahwa saya itu bahwa tidak membatalkan dan tidak perlu mengulang. Bahwa sholat yang sudah dia lakukan selesai itu tidak perlu diulang dan sudah sah. Tidak perlu diulang dan sudah sah, tidak batal tayamum. Karena apa? Dalam hal ini ada dalil yang jelas. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disebutkan oleh Al-Albani. Dikisahkan dalam hadis ini ada 2 orang yang laki-laki melakukan perjalanan. Kemudian dalam perjalanan tersebut mereka tidak mendapatkan air, tidak ada air di daerah yang kering. Kemudian datanglah waktu sholat. Kemudian mereka sholat berdua dengan tayamum. Setelah selesai sholat, tiba-tiba datanglah air. Setelah selesai sholat, tiba-tiba datanglah air. Kemudian dikisahkan, fa'amma ahaduhuma pada diri di sholat. Dalam diri di sholat. Salah satu dari keduanya itu tidak mengulang sholat. Ada 2 orang. Satunya itu tidak mengulang sholat. Sudah, saya selesai. Walaupun dalam air, karena selesai tidak selesai, saya tidak mengulang. Wa amal akhar, sedangkan yang kedua, saya tawaddah wa a'ada. Dia berwudu lagi dan mengulang sholat. Nah, berbeda pendapat. Tetapi tidak perlu bertengkar, tidak perlu berantem, tidak perlu berselisih dalam permasalahan perbedaan. Ya, tetap damai, tetap bersatu. Fakat jima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua perbedaan, perselisihan harus bertengkar dalam bermusuhan ya. Nah, kemudian keduanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbaruhu al-khabar. Kemudian mereka berdua memberitahu Nabi tentang berita. Wajibnya bertanya kepada ulama dalam hal-hal yang terjadi perselisihan, pertengkaran, maka datang kepada ulama untuk minta disampaikan, minta disatukan. Maka dari yurid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, memberikan fatwa kepada orang yang tidak mengulang asabta as-sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Apa yang kamu lakukan? Rasul SAW berkata kepada siapa? Berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat. Asabta sunnah, kamu telah melakukan sesuai sunnah. Dengan tidak mengulang sholat tadi, engkau telah sesuai dengan sunnah. Waqala lillazi a'ada, dan berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, lakal ajr marratain, kamu mengulang sholat mendapatkan 2 pahala. Nah,
ini kan para ulama seperti menyatukan, mendamaikan, tidak menyalahkan. Masing-masing benar, punya kesalahan, punya kebenaran. Kamu benar sesuai dengan sunnah, dan kamu sudah benar karena kamu tidak tahu beristihad. Kamu melakukan apa saja istihad, maka kamu mendapatkan dua pahala. Nah, kamu mendapatkan dua pahala dari siapa? Yang mengulang sholatnya mendapatkan dua pahala karena tidak tahu ya, dan beristihad atas dasar ketidaktahuannya, menginginkan kebenaran, menginginkan ibadah. Nah, maka mendapatkan pahala amal dua kali sholat dalam keadaan tayamum satu, kemudian dia mengulang sholat dalam dua pahala. Sedangkan yang pertama masuk tersebut, engkau berbeda. Sorry. Nah, kemudian mana yang lebih benar? Saya kira itu mana yang benar. Diterangkan oleh ini bahwa kalau ada orang mengatakan, kalau saya pengen seperti yang mengulang, biar pahalanya dua, saya lebih cocok dengan orang yang mengulang sholat karena pahalanya dua. Maka jawabannya bahwa kalau engkau sudah tahu hadis Nabi dan Rasulullah SAW telah menjelaskan yang sesuai sunnah yang tidak mengulang. Jadi berkata bahwa yang tidak mengulang itu sesuai sunnah. Itulah sunnahnya, itulah sunnahnya. Nah, itu yang benar. Kalau engkau sudah tahu seperti itu dan engkau malah mengulang, maka bukan hal yang salah, tapi hal yang itu. Karena apa? Karena dalam hadis ini sahabat ini mengulang dalam keadaan tidak tahu hadisnya, belum mendapatkan penjelasan. Tapi kalau kita sudah tahu hadisnya, Rasulullah mengatakan yang sesuai sunnah itu tidak mengulang, kemudian kita malah mengulang, maka terjadi dalam bid'ah, bukan dalam sunnah. Nah, karena apa? Karena kesesuaian seseorang dalam sunnah itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Nah, sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak di dalam apa? Dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya. Nah, maka maksudnya di dalam hadis ini yang mengatakan bahwa yang benar adalah yang pertama. Nah, bahwa tidak perlu mengulang sholat. Sedangkan yang kedua itu mendapatkan pahala karena memang tidak tahu, awalnya tidak tahu dan beristihad, sehingga mendapatkan dua pahala. Mendapatkan pahala dari dua amalan. Nah, maka dari hari ini yang berkesimpulan bahwa kalau seseorang tayamum kemudian sholat, setelah selesai sholat datang air, setelah selesai, maka yang benar tidak perlu mengulang sholat. Karena apa? Karena sunnah seperti sesuai dengan sunnah seperti tidak perlu mengulang sholat. Nah, itu pembahasan tayamum yang kedua dengan adanya air. Dan adanya air itu terbagi dua, di tengah-tengah sholat dan setelah selesai. Kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan tayamum yang ketiga adalah bidawaril udri allazi min ajli syuri'at tayamum min maradin wa nahwi. Dengan hilangnya alasan-alasan yang mengizinkan tayamum dari sakit ataupun yang lain. Ada yang penghalang-penghalang, alasan-alasan yang membolehkan adanya tayamum. Nah, karena tayamum tadi kemarin berkata boleh dilakukan kalau tidak ada air. Kemudian juga boleh dilakukan kalau sedang sakit. Nah, kalau ada orang misalnya sakit ya, kemudian sakit parah, kemudian dia sholat dengan tayamum. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat sakitnya sembuh, jadi kuat, sehat, hilang sakit tiba-tiba, dapat yang sakitnya sembuh.
maka secara otomatis tayamumnya batal dan dia harus mengulang sholatnya dengan berwudu seperti keadaan orang yang mendapatkan air di tengah-tengah. Nah, atau contoh yang lain, misalnya ada orang sakit di rumah sakit, gitu. Kemudian tidak bisa berjalan ke kamar mandi karena gigi atau patah tulang atau yang lain. Kemudian tidak ada orang yang menjaganya sehingga tidak bisa berwudu dengan air. Kemudian dia sholat turun misalnya dengan tayamum. Kemudian di tengah-tengah sholat yang kedua tiba-tiba datang panas. Pertama yang kedua tiba-tiba datang panas. Nah, dengan datangnya anak ini secara otomatis membatalkan sholat. Karena apa? Karena anaknya bisa mengambilkan air untuk berwudu. Seperti keadaan datangnya air yang nah ini batalnya tayamum dengan hilangnya penghalang penyebab yang diperbolehkan tayamum. Kalau praktiknya hilang atau ada orang yang membutuhkan, maka otomatis tayamum batal. Kalau kita tengah sholat dibatalkan, akan tapi kalau setelah selesai sholat tidak perlu mengulang. Seperti hukum datangnya air. Baik, itu sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, ada sebagian ulama menambahkan sebab yang keempat adalah khurujul waqti, dengan keluarnya waktu. Batalnya tayamum dengan keluarnya waktu. Maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwa tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat. Seseorang sholat jam 12 turun dengan tayamum. Nah, kemudian setelah masuk waktu asar dan keluarnya waktu dulu, masuknya waktu asar secara otomatis keluarnya waktu dulu. Maka dengan keluarnya waktu dulu ini otomatis tayamumnya datang. Sama saja apakah dia berbentuk atau kecil atau yang lain atau tidak. Dengan hanya keluarnya waktu saja telah membatalkan tayamum. Kata sebagian ulama. Akan tetapi yang benar bahwa yang keempat ini tidak benar. Jadi keluarnya waktu itu tidaklah membatalkan tayamum. Nah, dengan keluarnya waktu tidak secara otomatis membatalkan tayamum. Nah ini empat yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang batal hukum atau mewajibkan mandi batal tayamum. Yang kedua, datangnya air. Yang ketiga, hilangnya uzur. Yang keempat, keluarnya waktu, tetapi pendapat yang keempat ini pendapat yang lemah. Baik, kita lanjutkan. Waman ujimal ma' ومن علم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستجيب معه لمسح البشر بماء ولا تراب. Dan ini pembahasan baru. Dan barang siapa orang yang tidak mendapatkan air, tidak ada air, dan juga tidak ada debu, tidak ada debu, tidak ada air, misalnya bagaimana saya di luar angkasa, tidak ada air, tidak ada debu, seperti di udara besar. Seorang berada di udara, atau dia dalam keadaan dan tidak mampu untuk wudu, jika tidak mampu tayamum, misalnya diikat, di penjara, diikat tangannya, kakinya, tidak bisa bergerak. Nah, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Maka bagaimana yang dia lakukan? Kalau dalam waktu sholat, fa'innahu yusalli ala hasabi halihi, maka sesungguhnya dia dalam sholat sesuai dengan keadaan, apapun keadaannya,
baik terhadap kecil, terhadap besar, pakaian yang najis ataupun yang lain, maka sholat sesuai dengan keadaan. Bila wudu'in wala tayammum, tanpa perlu berwudu dan tanpa perlu tayammum karena tidak mampu, dan tanpa perlu membersihkan lagi karena tidak mampu. Di anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan, karena dia tidak mampu. Ketika maka dia sholat dengan kemampuan, dengan cara dengan cara kalau dengan akhirnya tidak akan ditundukkan seperti sholat. Kalau memang dia sholat rukuk dengan menundukkan kepala sujud lebih rendah. Nah, kalau misalnya lehernya diikat tidak bisa bergerak juga dengan isyarat mata atau yang lain. Nah, dia sholat dengan isyarat dengan gerakan-gerakan yang dia mampu. Wala yuridu hadhihi sholat, dan tidak perlu mengulang sholat ini. Tidak perlu, maksudnya apa? Kalau sudah selesai sholat, tiba-tiba datang air. Sudah sholat apa? Diikat, kemudian dia sholat dulu, kemudian datang penjaganya, ini saya bawakan air. Nah, maka tidak perlu diulang sholat. Sama saja apakah datangnya air tadi di dalam waktu sholat ataupun setelah selesai waktu sholat. Nah, intinya apa? Intinya kalau sudah selesai sholat, tidak perlu diulang. Li'annahu ada lima umiruhi, karena seseorang tadi telah mendatangkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa dia mampu. Sholat dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya yang dia mampu, telah sempurna sesuai dengan kemampuannya, maka telah tidak perlu diulang. Itu dari Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan dia telah berusaha bertakwa sholat sesuai dengan kemampuan. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika amat cukup di amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika perintahkan kepada kalian yang perintah, maka lakukanlah, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, jika seorang tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayammum, badannya najis dan yang lain-lain, misalnya sakit, tidak bisa bergerak, di rumah sakit, tetap wajib sholat. Sholat diwajibkan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, wajib sholat. Maka tetapi ada keringanan-keringanan, orang yang musafir boleh dikosor, boleh dijamak. Nah, orang yang tidak berdiri, orang yang tidak punya air, tidak bisa tayammum, sholat dengan keadaannya seperti itu. Tetap wajib sholat. Karena sholat itu rukun agama, hukum Islam. Dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini adalah pentingnya sholat. Tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun sholat. Nah, baik. Hadhihi jumlatun min ahkami tayammum. Nah, inilah beberapa hal artinya kesimpulan-kesimpulan dari hukum-hukum yang berkaitan dengan tayammum. Sebenarnya kami sampaikan, kami paparkan kepada kalian. Fa'in ashkala alaika syai'un minha atau min ghairiha, kalau masih ada sesuatu yang mengganjal atau masih ada sesuatu yang menyulitkan, Fa'alaika antas al-ahlal ilmi, maka hendaklah kalian bertanya kepada orang yang berilmu, tanya kepada tempatnya, atau ustaz, atau syekh, atau yang lain. Wala tatajahan fi amri jika, dan jangan bermudah-mudahan, jangan kalian menganggap remeh dalam perkara agama, semua perkara yang gampang, perkara mudah, tidak penting, jangan sesuatu yang penting. Dan yang amru sholat, terutama dalam perkara sholat. Ada dia amul Islam, yang sholat itu merupakan amul siang, dia Islam. Nah, kalau dia yang rusak, maka bangunannya akan rusak. Semuanya, gentengnya juga rusak, atapnya juga rusak.
Nah, hajinya rusak, zakatnya rusak, puasanya rusak. Kalau Islamnya sudah rusak, kalau sholatnya itu rusak, maka tidak bermanfaat bagi haji, bagi puasa, bagi zakat. Kalau amal yang itu rusak, sehari itu sebagai pondasi suatu rumah, sholat itu tembok yang tiangnya, kemudian zakat, puasa, haji itu atap-atapnya, genteng-gentengnya, plafon-plafonnya yang menentang. Nah, kalau suatu rumah tanpa fondasi, maka sudah akan rusak bangunannya. Suatu rumah tidak ada tembok, tidak ada tiang, juga akan rusak. Nah, tetapi kalau suatu rumah ada fondasi yang bagus, tiangnya bagus, walaupun atapnya sederhana, walaupun gentengnya biasa-biasa saja, maka insya Allah masih masih bisa dikatakan Islam, masih bisa dikatakan suatu bangunan bisa ditempati. Tapi dan amran muhimun jika karena perkara sholat adalah hal yang sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saya mengucapkan selamat kita semua. Semoga Allah memberikan taufik petunjuk kepada kita semua untuk mendapatkan kebenaran dan sadar untuk mengikutinya. Firqaul dalam perkataan dan perbuatan wa yakuna amaluna khalisan liwajhi kami, dan semoga amalan-amalan yang kita lakukan itu ikhlas untuk mendapatkan wajah pahala mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Inna sabirin muslim. Nah, karena Allah itu maha benar dan maha mengabulkan permintaan doa-doa kita. Baik. Nah, selesai permasalahan saya. Sampai di sini ada pertanyaan kita lanjutkan dalam bab yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan yang silakan saya. Kalau najis itu telah kita bahas sebenarnya, atau tidak? Najis kalau pakaian kita terkena najis, kalau di tengah sholat, maka yang pertama, kalau kita lepas pakaian tersebut tanpa membuka aurat, maka kita lakukan. Kalau pakaian yang terkena najis itu bisa kita singkirkan, tidak buka, tidak lepas, maka kita lepas. Dan kita lanjutkan. Contohnya misalnya kayak gini, kita terkena najis. Ingat, di tengah-tengah sholat, sebenarnya dengan gampang, sebenarnya lepas, ya. Seperti apa? Waktu Rasulullah SAW pakai sandal, di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sandalnya karena apa? Karena diberitahu pada Jibril kalau sandal itu ada kotorannya tadi. Rasulullah SAW lepas sandal. Kemudian dilanjutkan sholat. Itu aja yang baiknya dilepas, sholatnya lagi. Atau jaket misalnya, jaketnya terkena najis, maka dilepas jaketnya. Kemudian dilanjutkan sholat. Tapi kalau celana, tidak begitu tepat. Kalau celana nanti terbuka aurat ya. Kalau misalnya sarungnya
terkena najis dan di dalam sarung tadi dia masuk lagi celana keluar, maka lepas, kalau lepas pasti ada keluarnya. Nah, tapi kalau yang kena najis itu pakaian keluar, kemudian kalau kita lepas dan bukan kotor, maka batal. Ya, jadi kesimpulannya kalau najis itu kita ingat setelah sholat, maka ada dua cara. Cara yang pertama, kalau pakaian ini bisa kita lepas tanpa membuka aurat, tanpa bergerak yang banyak, ya, maka kita lepas dan kita lanjutkan sholat. Kalau yang kedua, kalau pakaian tersebut kita lepas mengakibatkan terbukanya aurat atau mengakibatkan bergerak yang banyak yang sampai batal sholat, maka kita batalkan. Kita batalkan. Kita keluar, kemudian celana kita cuci, kemudian kita sholat lagi, mengulang sholat. Ini kalau di mana di tengah sholat. Kalau najis itu diketahui atau ingatnya setelah selesai sholat. Kalau setelah selesai sholat, maka tidak mengulang, tidak mengulang. Dianggap sudah kalau nanti itu apa ingatnya bisa dalilnya apa? Dalilnya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai hadis Rasulullah SAW sholat dengan memakai sandal yang ada hadis. Nah, di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat, misalnya tengah-tengah sholat itu rakaat kedua ya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat yang ketiga atau rakaat yang kedua Rasulullah SAW diberitahu mereka itu sandalmu ada naik. Kemudian beliau lepas di tengah-tengah sholat. Berarti rakaat yang pertama tadi Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sandalnya dengan tetapi karena beliau tidak ingat, tidak tahu, maka rakaat yang pertama itu dianggap sah dan beliau tidak mengulang rakaat yang pertama tadi. Diberitahu pada Jibril di tengah-tengah sholat langsung dilepas dan beliau tidak mengulang rakaat yang awal yang pertama tadi. Hal ini menunjukkan bahwa rakaat yang dilakukan seseorang dalam keadaan najis sedangkan dia tidak tahu itu sah. Jadi kalau sudah selesai berarti ya 4 rakaat selesai. Baik, seperti itu. Dari saya. Ada yang lain ini tanya. Ya. Dalam apakah membatalkan suatu tidak, maka ini kita bahas. Jika itu terbagi dua, jika yang mustahil, jika yang mustahil, yang minyak. Jika yang minyak itu membatalkan wudu. Jika itu kalau minyak itu membatalkan wudu. Ukuran minyak atau tidak minyak itu bagaimana? Ukurannya adalah itu minyak itu kalau dia sampai tidak mengetahui, tidak mendengar suara-suara di sekitar, tidak mengetahui kejadian di sekitarnya, tidak mendengar suara-suara di sekitar. Ini namanya tidur minyak. Nah, kalau orang tidur di sampingnya pergi misalnya, atau ada suara-suara dia tidak tahu ini, berarti tak tahu. Kalau dia kentut berarti dia tidak parah, maka pada ini yang pertama.
tidur yang nyenyak. Kemudian yang kedua, tidur yang tidak nyenyak dengan musnah adalah tidur yang masih mendengar atau masih mengetahui kejadian-kejadian di sekitarnya. Seperti orang terwakil Jumatan itu biasanya dia ngantuk tapi masih mendengar suara terus nanti pas berdoa dia bangun atau imam dia tidur dia bangun seperti itu. Hanya masih mendengar suara-suaranya apa ngomong tapi masih mendengar. Nah, seperti itu. Itu yang tidak seperti tidak memandang. Nah, saya seperti itu. Kita baca bagian selanjutnya tentang menjaga agar menjaga menjaga pada